Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Purwati, NIM saya 207190068, kelas IPA C. Saya akan menerangkan materi fotosintesis SMP kelas 8 semester 2. Sebelumnya kita harus mengetahui standar kompetensinya, kompetensi dasarnya, indikatornya, dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita mengetahui standar kompetensinya itu apa, yaitu memahami proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya itu apa, yaitu mendeskripsikan proses fotosintesis pada tumbuhan. Terus yang ketiga, kita juga harus mengetahui indikatornya itu apa saja. Yang pertama, menjelaskan pengertian fotosintesis. Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses fotosintesis. Yang ketiga, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Dan yang keempat, menjelaskan hasil fotosintesis. Kemudian tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian fotosintesis sesuai dengan bacaan. Yang kedua, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan bagaimana proses fotosintesis dengan benar. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hasil fotosintesis. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Fotosintesis merupakan proses pengubahan bahan kimia tertentu, yaitu karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat atau amilum dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Kemudian, fotosintesis didefinisikan secara umum dapat dinyatakan dalam persamaan kimia sederhana, yaitu 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Kemudian, reaksi fotosintesis secara umum dibagi menjadi dua tahapan dan lokasi yang berbeda. Yang pertama, reaksi terang atau reaksi fotokimia berlangsung dalam tilakoid. Kemudian yang kedua, reaksi gelap atau sintesis berlangsung di stroma. Kemudian kita akan mempelajari syarat-syarat berlangsungnya fotosintesis, yaitu karbon dioksida atau CO2 diambil oleh tumbuhan dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun. Kemudian air diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau silem. Cahaya matahari, kemudian klorofil atau zat hijau daun sebagai penerima energi dari cahaya matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar. Kemudian, faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu yang pertama, cahaya atau intensitas cahaya yang tinggi akan membuat kegiatan fotosintesis menjadi efektif. Yang kedua, pigmen penyerapan cahaya atau klorofil. Semakin banyak jumlah klorofil dalam daun, maka proses fotosintesis berlangsung semakin cepat. Yang ketiga, ketersediaan CO2 dan air. Jika kekurangan air, stomata menutup sehingga menghalangi masuknya CO2. Semakin banyak gas CO2, proses fotosintesis akan menjadi semakin baik.
Kemudian yang keempat, suhu atau temperatur. Suhu mempengaruhi enzim untuk fotosintesis. Kenaikan suhu sampai pada batas tertentu 5-35 derajat Celcius akan meningkatkan kerja enzim. Jika suhu terlalu tinggi, justru bisa rusak. Kemudian hasil fotosintesis itu berupa oksigen dan aluminium atau glukosa atau karbohidrat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.